Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Kamis malam Jumat yang sudah libur 1 tahun ya libur dari tahun 2022 sekarang 2023, dan kita masih di hadis yang ke-14 dalam bab targhib fi makarimil akhlak, motivasi atau anjuran untuk berakhlak mulia, tentang sabda Nabi SAW yang menjadi bekal kita untuk selamat dunia akhirat. Kata Nabi SAW, "Aktsaru ma yudkhilul jannah." Hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu dua. Yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Yang kedua husnul khuluq, akhlak yang mulia, hablum minanas. Akhrajahu Tirmizi wa shahahul Hakim. Riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Yang pertama, kalau kita pengen selamat dunia akhirat adalah bertakwa. Saking pentingnya takwa, setiap hari Jumat diupdate. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, oleh khutbah oleh khatib Jumat. Kenapa? Karena wasiat takwa ini adalah wasiat yang selayaknya harus ada, di-upgrade. Dalam keseharian kita harus ada nasihat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan melanjutkan tentang kiat atau cara atau tips trik agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertemuan sebelumnya kita tahu bertakwa artinya secara sederhana menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka tips yang pertama adalah menuntut ilmu agama. Apa hubungan menuntut ilmu dengan takwa? Karena takwa tadi kan membentengi diri dari azab siksa murka Allah dengan dua hal: menjalankan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Artinya orang yang bertakwa harus tahu apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang Allah larang. Dan tidak mungkin kita tahu ini kecuali dengan belajar. Jadi kalau pengen menjadi manusia yang bertakwa, wajib hukumnya duduk di majelis ilmu agama. Kalau pengen jadi orang yang masuk surga, wajib hukumnya belajar ilmu agama. Karena itulah Nabi menekankan thalabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu agama wajib ala kulli muslim, bagi setiap orang yang beragama Islam. Enggak harus mondok, Pak. Enggak harus bapak-bapak kuliah agama seperti kami enggak. Enggak harus sarjana syariah, sarjana ilmu hadis, sarjana Al-Quran, enggak. Yang penting adalah terus belajar ilmu agama. Jadi ini diantara dasar pondasi. Pengen bertakwa, pengen masuk surga, ditanya kajian, waduh saya pengajian enggak ada Pak Ustadz. Kajian online enggak ada juga Pak Ustadz, ya. Terus kerjanya apa? Main lato-lato. Kerjaannya misalnya hanya mencari dunia, kerja. Tidak ada belajar ilmu agama. Mau jadi yang bertakwa gimana? Sehingga orang yang jauh dari agama akan pasti melanggar larangan Allah. Makan riba, berbuat syirik, ya enggak, berbuat bid'ah. Ya, misalnya enggak peduli hak mahram. Ya, kasus yang viral sekarang menikahi atau selingkuh dengan mertua. Atau pengen nikah dengan mertua. Ini kan karena nggak bertakwa, nggak belajar ilmu agama. Kalau orang belajar ilmu agama, dia tahu, oh ini larangan. Minimal tahu dulu, Pak.
Mengerjakan itu urusan yang kedua. Minimal tahu ini perintah, ini larangan. Kalau orang nggak tahu ini perintah, gimana dia bisa kerjakan? Kalau orang nggak tahu itu larangan, gimana dia akan tinggalkan? Karena itulah poin yang pertama, jadi orang yang bertakwa menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah berusaha, memaksa diri untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tidak ada dari kita ini yang dari lahir atau kenal sunnah tuh langsung menjalankan perintah Allah, kan tidak ada, Pak. Pasti ada yang namanya keterpaksaan. Duh, udah keenakan libur nih setahun, Kamis malam udah punya jadwal sama istri sama anak. Waduh, kajian lagi nih malam ini. Waduh, gimana ya? Perlu keterpaksaan. Perlu keterpaksaan. Jarang baca Quran, paksa diri untuk baca Al-Quran. Jarang puasa sunnah, coba sekali sebulan puasa sunnah atau 3 kali sebulan puasa sunnah. Tidak bisa Senin Kamis, bisa Selasa, bisa Rabu, puasa sunnah mutlak. Salat demikian, yang biasanya bolong-bolong berusaha. Ada yang namanya usaha. Udah nggak boleh Ustadz ya misalnya nonton lihat hal-hal yang haram. Saya itu udah suka scroll TikTok Pak Ustadz, langsung tuh adem lihat yang bening-bening. Sekarang berusaha tinggalkan. Ustadz, masa nggak boleh ngudut Pak Ustadz? Ya, saya tuh nggak bisa hidup kalau nggak ngudut. Ya, sebelum ngudut emang mati? Enggak kan? Ya, aduh Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Berusaha dulu. Intinya ada usaha, Pak. Meskipun yang awalnya 1 bungkus jadi setengah bungkus, berusaha. Minimal dia punya usaha. Ujungnya ya 6 batang setengah bungkus ya. Iya ya. Kemudian 1 batang. Kemudian sekali seminggu. Ya, kayak sholat Jumat ya. Kemudian sebulan sekali. Ya, pas gajian. Akhirnya nggak sama sekali. Jadi ada usaha. Yang kedua adalah berusaha memaksa diri. Karena ibadah itu yang pertama adalah keterpaksaan, yang kedua adalah kebiasaan. Udah biasa nih setiap malam Jumat kajian, udah biasa. Tapi baru sebatas biasa. Yang ketiga kebutuhan. Kalau nggak ada kajian tuh kayak ada yang hilang gitu. Aduh, libur ya kajian. Aduh, kajian Ustadz Taufik libur nih, beliau daurah misalnya di Solo. Aduh, padahal aku udah malam minggu udah belajar Quran tuh, tafsir. Akhirnya apa? Kebutuhan, udah butuh dia. Nah, level yang selanjutnya adalah kenikmatan. Ini yang bikin para ulama dulu kalau misalnya dia pengajian libur tetap datang ke pengajian. Ya, datang ke sini. Kata Kak Nusi, "Pak, kajian libur." "Oh, nggak apa-apa. Saya udah tahu libur. Saya pengen menjaga semangat saya belajar ilmu agama." Ya, ini masya Allah nih, ini level ulama. Level ulama itu kalau ada kajian libur dia tetap datang pengajian, ingin menjaga usaha tadi agar kebiasaannya nggak hilang menghadiri majelis ilmu agama. Ini poin yang kedua. Ya, dan ingat kalau orang jujur kepada Allah, Allah pasti akan mudahkan Pak berusaha. Intinya ada usaha. Maryam alaihissalam saja, wanita yang hamil tua, seorang perempuan yang lemah, disuruh menggoyang-goyangkan pohon kurma. Padahal kita nih orang yang paling kuat, kalau disuruh menggoyang-goyangkan pohon kurma tuh buah kurma sampai ya 10 tahun nggak jatuh-jatuh. Tapi Allah pengen lihat usaha dulu. Ya, usaha dulu. Allah bisa langsung turunkan tuh buah kurma untuk Maryam alaihissalam. Tapi Allah pengen lihat usaha. Allah bisa membuat kita itu meninggalkan yang hal-hal haram tuh bisa. Ya, sekejap aja kun fayakun Allah bisa. Allah bisa membuat kita itu rutin hadir pengajian, bisa. Tapi Allah pengen melihat usaha kita tuh bagaimana. Ketika sedang ya misalnya gerimis sedikit masih pengajian atau tidak. Ya misalnya dia sedang PW sedikit, capek sedikit dan seterusnya. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. Dan sebaik-baik circle ini adalah majelis ilmu. Memang mereka tidak sempurna, kita tidak sempurna Pak.
Makin ada di sebagian kita masih melanggar larangan Allah, nggak ngerjain perintah Allah. Tapi dibanding circle yang lain, ini yang paling mending. Kalau kita nongkrong sama orang lain, omongannya dunia. Kalau di sini ngomongin tentang kajian gimana, bahasa Arab kita sampai mana, masya Allah. Jadi kalau punya circle grup WhatsApp ya, sesama ikhwan pengajian, jangan left. Ya, jangan left. Kenapa? Karena inilah circle mereka. Grup-grup yang lain ngomongin masalah gimana nih omset kita biar 1 miliar, gimana biar kita naik pemasukan kita. Nggak ada yang ngingetin sedekah, donasi. Oh ini saat grup ini donasi semua, donasi masjid ini, donasi masjid itu. Alhamdulillah nggak masalah. Yang penting bergaul dengan mereka. Karena tidak ada orang yang paling semangat menghadiri pemakaman melainkan ahlu sunnah wal jamaah kita semua, Pak. Coba perhatikan, kalau tetangga kita meninggal, lihat siapa yang hadir, siapa yang sholat, siapa yang ke pemakaman. Sepi. Kalau enggak pejabat banget gitu. Kalau pejabat banget misalnya Pak Gubernur, ya wajar rame. Ini orang-orang seperti kita, inilah yang menyolatin kita nanti. Inilah yang ngantarkan kita ke pemakaman. Jadi tolong bikin circle. Dan sebaik-baik circle adalah majelis ilmu di masjid. Nggak harus bikin komunitas pecinta Anwar Azam Masruni, nggak harus. Minimal kita hadir di pengajian ya di masjid ini setiap malam misalnya, tinggal kenal, oh Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan. Kemudian yang keempat, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini level agama yang paling tinggi, ihsan. Ihsan itu muraqabatullah ya, atau merasa diawasi atau merasa melihat. Ya, merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah melihat Allah. Enggak harus kita bayangkan gimana fisik bentuk rupanya, enggak. Ya, istilah merasa. Seolah-olah di hadapan kita ada Allah yang kita lihat, ibadah. Ini di antara kesalahan sebagian orang. Ibadah itu kalau paling bagus kalau lagi sholat itu merasa melihat Ka'bah, gitu kata-katanya. Yang merasa melihat Ka'bah ini nggak tepat. Yang benar itu merasa melihat Allah. Kalau nggak bisa sampai level sana, ru'yah qalbiyah, tentu saja melihat dengan hati. Yang kedua, merasa diawasi. Sama kayak kita kalau jadi seorang pekerja, jadi seorang karyawan, bos ngelihat itu kan lebih semangat, Pak, biasanya. Wah, ada bos. Begitu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi ketika beribadah dan ketika sedang sendirian. Karena itulah sabda Nabi kemarin, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, bukan cuma di masjid tapi juga di rumah dan seterusnya. Dan yang terakhir, berdoa. Yang saya harap ini teman-teman hafalin doa ini, Pak. Ini doa minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek doanya. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta kepadamu. Yang pertama apa? Al-huda. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa yang benar-benar universal, mencakup semuanya. Minta 4 hal. Yang pertama hidayah, minta kepada Allah hidayah, petunjuk. Yang kedua ketakwaan, at-tuqa. Yang ketiga adalah wal afaf, kesucian diri. Dan yang terakhir adalah al-ghina, kekayaan hati, rasa cukup. Dunia dapat, akhirat dapat dengan doa ini, Pak. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, banyak di mana-mana ya. Doa meminta ketakwaan, jebret, tinggal dihafalkan saja. Ya, kalau bisa ada yang setoran ya. Ya, setoran sama teman-temannya. Coba setoran, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, ghina artinya rasa cukup. Ini doa yang luar biasa. Saya sering doakan ketika sholat Jumat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta 4 hal ini, al huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Ini diantara 5 kiat, ya. Sebenarnya banyak kiat lagi, cuman kita cukupkan dengan 5 ini. Yang pertama adalah menuntut ilmu agama, hadir pengajian. Yang kedua, berusaha amalkan apa yang kita pelajari. Udah tahu ini dosa, minimal kita berusaha tinggalkan. Udah tahu ini wajib, minimal kita berusaha untuk kita kerjakan. Yang tiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat adalah merasa selalu berusaha menanamkan ada perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah berdoa meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bertakwa ini tidak cuman di masjid atau di pengajian atau di pesantren, ya, tapi dimanapun berada, ya. Karena bertakwa di hadapan manusia itu mudah. Yang jadi tolak ukur adalah bertakwa di dalam kesendirian. Karena itulah di antara doa Nabi, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta kepadamu al-khasyah, rasa takut ketika di hadapan manusia dan ketika sedang sendiri. Dan sederhananya rumusnya, kalau kita memperbaiki kesendirian kita, Allah akan memperbaiki diri kita di saat ramai. Ada orang yang mungkin kita nggak tahu, kita tuh suka aja sama dia, padahal itu nggak baik-baik amat. Mungkin dalam sendirinya dia orang yang baik. Ada orang yang nggak tahu, ya, dia tuh nggak buruk sama kita, tapi kita tuh nggak suka sama dia. Mungkin dia itu berbuat dosa, berbuat buruk, waliyazubillah, dalam kesendiriannya. Ini yang pertama. Jadi kalau pengen masuk surga, yang paling banyak adalah bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua adalah akhlak yang mulia. Ini sering kita ulang-ulang, akhlak mulia, akhlak mulia. Karena memang inilah pengajian kita, ya, karena ini pondasi seseorang. Kata Nabi, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itulah, ya, hal yang paling dasar dimiliki oleh seorang orang tua untuk anaknya adalah akhlak. Nggak usah ngajarin tentang fikih khilaf, tentang masalah ini. Yang pertama adalah akhlak dan ibadah dan akidah, itu aja dulu, iman. Jadi kalau pengen ngajarin anak-anak itu apa, ya, akhlak, adab. Bagaimana cara adab, bagaimana berakhlak, nggak boleh sombong, nggak boleh menghina orang lain, ya, misalnya. Atau misalnya nggak boleh membantah guru, itu kan akhlak adab. Kemudian baru nanti fikih usia 7 tahun baru diajarkan, 0 sampai 7 akhlak adab akidah, akhlak adab iman, akhlak adab iman, dan seterusnya. Maka akhlak mulia ini sangat penting, karena inilah yang paling paling orang nilai dan rasakan pertama kali. Dan definisinya kita ulang berkali-kali, 3 poin: memberikan, ya, kebaikan, menahan diri dari keburukan, dan bersabar terhadap keburukan orang lain. Itu akhlak, ya. Berbuat baik, tidak berbuat buruk, dan bersabar terhadap orang yang berbuat buruk. Ini puncak akhlak mulia. Bazlun nada wa kaful aza wa ihtimalul aza. Berbuat baik, memberikan senyuman, berwajah manis, memberikan uang, traktir teman, ngomong ucapan-ucapan yang baik, itu namanya akhlak yang mulia. Yang kedua, tidak berbuat buruk, tidak mencela, tidak ngebully, tidak PHP, tidak ghosting, ya, tidak ganggu orang, tidak fitnah orang, ya, tidak head comment, dan seterusnya. Yang terakhir, ihtimalul azza, sabar terhadap akhlak buruk orang lain. Sabar ketika gurunya killer, sabar ketika istrinya ngebantah, sabar ketika suami keras, sabar ketika anak kurang ajar, sabar ketika pemimpin kita, ya, zalim, sabar ketika, ya, rakyat kita atau bawahan kita nggak taat, dan seterusnya. Dan ini yang paling banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengajian 1 jam dapat pahala sejam. Baca Quran berapa? 10 menit dapat pahala. Salat berapa menit? 15 menit dapat pahala. Tapi akhlak mulia 24 jam dapat pahalanya itu. Ketemu istri akhlak mulia dapat pahala. Ketemu anak akhlak mulia. Keluar rumah ketemu tetangga akhlak mulia.
Ketemu teman di kantor, akhlak mulia. Artinya kalau orang punya akhlak mulia, pahalanya itu masuk terus, Pak. Ini luar biasa. Karena itulah banyak hadis-hadis yang menyetarakan akhlak mulia dengan orang yang rajin ibadah, paginya puasa, malamnya sholat. Setara levelnya dengan orang yang berakhlak mulia. Wallahu taala a'lam. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan aku hidayah untuk berakhlak mulia. Ini pendeknya. Kalau rame-rame, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah untuk berakhlak mulia. Ya. Sudah setengah jam 10 kurang ya. Kecuali engkau. Wasrif ani sayyi'aha. Yang kedua, wasrif ani sayyi'aha. Dan jauhkan kepadaku akhlak yang buruk. Minta akhlak yang baik, jauhkan akhlak yang buruk. Inilah namanya plus min. Harus ada. Ya, kalau pengen berakhlak tuh harus dua hal. Ambil yang baik, buang yang buruk. Bukan ambil baiknya, buang buruknya. Maksudnya isi hati dengan amal yang baik dan jauhi dari amal yang buruk. Nggak bisa gabung. Nggak bisa dia sedekah sambil pelit. Nggak bisa dia sombong, dia tawaduk sambil sombong. Nggak bisa. Nggak bisa dia husnuzon sambil suuzon. Nggak bisa. Harus menang salah satu. Ya, akhlak mulia dan akhlak yang buruk nggak bisa bersatu. Harus menang salah satu. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-15. Ya, semoga pekan depan ya selesai dari bab makarimul akhlak ini, sehingga kita bab terakhir ya semoga sebelum Ramadan selesai, Pak ya. Sebelum Ramadan kita selesai tentang doa dan zikir di khatam. Habis Ramadan ya, kalau memang lanjut pengajian mungkin kitab baru ya. Hadis yang ke-15, wa anhu, dan dari beliau berarti sahabat yang sebelumnya. Ya, sahabat sebelumnya ya. Di sini adalah sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tas'una nas. Kalian ini tidak bisa mencukupi manusia. Tidak bisa memuaskan manusia bi amwalikum. Dengan harta kalian enggak bisa. Ustaz, saya rajin sedekah. Iya, tapi apakah semua orang dapat sedekahnya? Kan enggak. Dan kalaupun seandainya kita rajin memberi harta, harta pasti akan habis. Jadi tidak akan bisa membuat manusia itu senang dengan harta kita. Enggak akan bisa sempurna. Pasti ada orang yang tidak akan mendapatkan manfaat harta kita. Walakin liyasa'hum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi kalian bisa membuat manusia senang, memuaskan mereka, mencukupkan mereka dengan wajah yang manis, wajah berseri-seri, wajah yang ceria. Karena wajah ceria nggak pernah habis, Pak. Ngapa antum nggak senyum? Aduh, udah habis kuota senyumnya. Nggak ada. Kita mau senyum dari pagi sampai sore, tahan. Kita mau berwajah manis pun bisa. Dan akhlak yang mulia, akhlak mulia pun tidak sampai ada limitnya. Beda dengan harta. Kalau harta, senang orang dikasih harta, cuman habis, besok nggak dikasih lagi. Tapi kalau kita senyum, berwajah manis, berakhlak mulia, wah ini terus. Hari ini wajah mulia, besok wajah ceria, besoknya wajah manis, terus. Ini di antara hadis Nabi yang sangat indah tentang bermuka manis. Bukan ada gulonya, Pak. Bermuka manis artinya bermuka yang ceria, bukan muka masam, bukan wajah jutek, tapi wajah yang mudah tersenyum, bukan selalu senyum. Ya, ngeri pula uang senyum terus budak ini. Tapi mudah tersenyum. Akhrajahu Abu Ya'la wa sahahul Hakim. Hadis riwayat Abu Ya'la dan disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil dua kesimpulan. Bahwasanya cara menyenangkan hati manusia ada dua. Yang pertama apa? Harta. Yang paling senang udah.
Jadi kalau orang nggak suka sama kita, kasih dia uang, insya Allah dia akan suka sama kita. Istri kita nggak suka dengan perubahan hijrah kita, kasih dia uang jajan lebih banyak, senang dia. Orang tua kita nggak suka dengan hijrah kita, kasih dia uang. Nggak ada di dunia ini orang yang tidak senang dikasih uang. Sehingga ini diantara keutamaan orang kaya yang menjadikan kekayaannya untuk dakwah, Pak. Masya Allah, luar biasa. Pengajian di Masjid Anwar setiap malam dapat nasi bungkus rame, Insya Allah. Ini bagi orang yang kaya. Daurah yang sekarang dihadiri Ustaz Taufik hafizahullah, ya, itu donaturnya 1 orang. Ya, kalau di Trawas ya, kalau di Solo kalau nggak salah sama ya, atau kurang tahu, atau Pondok Bukharinya sendiri. Itu kan harta semua, Pak. Hotelnya hotel berkelas dan diundang semua ustadz se-Indonesia. Ya, saya dapat yang di Batu Malang, Setopik dapat yang di Solo Bukhari, ya. Itu makanannya enak, namanya hotel ya. Hotel makanan enak. Kemudian itu pun seminggu, enggak cuman 1, 2, 3, itu kadang di booking penuh itu. Gedung-gedung itu kan uang semua, Pak. Dari mana? Dari orang yang dermawan. Dan pahalanya yang datangin syekh itu kan didatangin butuh apa? Butuh visa, butuh apa lagi? Butuh hotel juga, butuh transportasi, bolak-balik, ya, pesawat. Itu kan uang semua. Begitu juga banyak dakwah itu dimudahkan dengan harta. Media sosial, ada kamera, ada laptop, harta. Pesantren, masjid, harta. Nggak ada yang masjid ini ya dibuat dari senyuman, nggak ada. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau dengan harta. Karena tadi apa? Harta terbatas. Sehingga ada sesuatu yang manusia miliki yang tidak terbatas, yaitu akhlak yang mulia. Di antaranya adalah senyuman. Di antaranya adalah wajah yang berseri-seri, wajah yang indah, wajah yang manis. Ini di antara ya kenapa para ulama memasukkan definisi akhlak mulia, memberikan kebaikan, salah satunya adalah tolaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Dan ini adalah sebuah kebaikan yang jangan diremehkan. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhi talqin biwajhin talaq. Jangan kalian remehkan kebaikan, meskipun cuman emot ya, jempol, emot love ya, like di apa, di postingan-postingan, itu jangan remehkan. Bisa jadi teman-teman kita yang mengedit itu ya mendapatkan apresiasi, senang. Istri kita masak, masya Allah mie enak, bilang enak aja. Bisa jadi dia yang capek-capek masak tadi jadi senang. Kenapa? Akhlak mulia bisa membuat orang itu menjadi sederhana. Kadang misalnya ada yang capek ya ngisi pom bensin, oh makasih banyak Pak, wah terima kasih. Ya, ucapan dengan terima kasih tadi jangan diremehkan. Begitu juga senyuman. Ya, ada orang yang nolak, ya nolak apa? Nolak orang ngamen misalnya, ini ngamen. Wah, kita kan enggak terus minimal senyum minimal. Ada yang ngemis, Pak. Yang ya minimal itu bisa, oh aku dapat senyuman. Karena senyuman ini adalah sebuah kebaikan yang paling mudah dicerna oleh orang lain. Nular senyum itu, Pak. Kalau lihat teman kita senyum, ikut senyum kita. Ya, karena itulah Rasulullah SAW pribadi yang berwajah manis. Wajah Nabi itu berseri-seri, wajah Nabi itu ceria. Kenapa? Karena beliau tahu kesan pertama yang dilihat adalah wajah. Ada nggak kenalan lihat kaki? Wah, centengan budak ini. Kati. Ya, terlihat tasnya, terlihat bajunya. Yang lihat adalah wajahnya, paras mukanya, mimik wajahnya. Itu yang dilihat. Sehingga yang pertama kali beliau lihat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah adalah wajah yang manis. Sehingga
sahabat Abdullah bin Salam ketika itu masih Yahudi, dia ngeliat nih wajah-wajah orang yang jujur, air mukanya enak dilihat. Ya, wajah yang enak dilihat salah satu tanda wanita yang terbaik, atau boleh kita kiaskan laki-laki yang terbaik. Kalau diperintah dia taat, kalau kita pergi dia menjaga, kalau dilihat enak dipandang. Dan enak dipandang ini bukan soal mancung, bukan soal kulit putih bersih, bukan soal nggak ada jerawat. Yang dimaksud kata para ulama enak dipandang adalah berwajah yang seri-seri, mudah tersenyum, ya mudah tersenyum, mudah tertawa, ya tertawa yang sederhana. Sehingga inilah yang namanya kesan pertama kata orang begitu menggoda. Kenalan sama orang yang pertama kali dia senyum, langsung dalam hati kita, oh ini orang baik, orang ramah, ya enggak? Padahal dia jarang senyum, sekali aja senyum sama kita. Cuman karena kesan pertama itu yang dilihat. Ada yang bilang, oh Ustaz Ron ini sombong. Ya, kenapa saya japri, ya assalamualaikum nggak dijawab? Kenapa? Kesan pertama. Padahal selama ini misalnya ada WA lain banyak dijawab, cuman mungkin meleset nih WA, yang ketenggelam. Sehingga kesan pertama galak, cuek, sombong, dan seterusnya. Ada sebagian orang yang WA, wah ustadznya ramah. Kenapa? Karena ketika dia WA pertama kali langsung ahlan, apa kabar, gimana, sehat. Padahal jarang cuma itu misalnya. Intinya kesan pertama itulah yang menggoda. Jadi kalau melihat calon mertua, tolong sampaikan yang terbaik. Ya senyum, padahal kita mungkin jarang senyum, baju rapi, padahal kita berantakan. Ya, kenapa? Karena orang itu akan mudah menilai yang pertama, yang pertama. Sehingga senyuman kata para ulama adalah mashatul malak, sentuhan malaikat. Sentuhan malaikat. Yang namanya sentuhan malaikat ini kalimatnya bagus atau nggak bagus? Nggak bagus, Ustaz. Malaikat maut. Nggak ya. Malaikat meskipun malaikat maut tetap baik, Pak. Coba bayangkan kalau tidak ada malaikat maut, hidup nggak mati-mati, tua, tidak bisa berjalan, tidak baca nyingok, lerabun, tidak mati-mati, tersiksa hidup gitu. Justru kematian itu adalah sebuah kebahagiaan, terutama bagi orang-orang yang beriman. Capek Pak hidup di dunia ini, seriusan. Capek. Ya, dalam keterbatasan kita, karena itu sebagian ulama banyak di antara mereka menginginkan kematian karena di dunia ini lelah, pengen segera masuk surga. Kata para sahabat, seandainya ada cara untuk mati, saya pengen mati. Cuman bunuh diri diharamkan dalam Islam. Sehingga boleh meminta kematian kapan? Kalau sedang sekarat dan merasa kematian lebih baik. Kalau nggak boleh minta kematian. Ya la tatamannaul maut, jangan kalian berharap mati. Tapi kalau kita udah sekarat, udah tua renta, nggak bisa ngapa-ngapain, khawatir kalau masih hidup kita akan difitnah dengan fitnah dunia, karena kita nggak tahu ending hidup kita seperti apa. Boleh di saat itu meminta yang namanya kematian. Di antara penyakit manusia adalah hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Masih pengen merasakan indahnya dunia, nikmatnya dunia, masih pengen enak-enak. Atau bisa jadi takut bekal hidup masih sedikit. Tapi orang yang beriman, ya, dia berindu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah, kata Nabi, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang rindu pengen berjumpa dengan Allah, Allah pun pengen berjumpa dengan dirinya. Ya. Cuman kita ini bekal masih sedikit. Ya, bekal masih sedikit. Lanjut ke masalah sentuhan malaikat tadi. Lihat kata Jarir ibn Abdullah. Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Sejak aku masuk Islam, Nabi tidak pernah menghalangiku untuk menemuinya. Subhanallah. Alangkah baik. Ustaz, bisa ke rumah dak? Bisa dak aku main ke rumah? Aduh maaf lagi tak bisa, ini lagi main ini. Rasulullah nggak pernah, Pak. Setiap orang pengen menemuin beliau siap. Nabi, bisa nggak saya main ke rumah? Oh iya silakan. Kalau kita nanti ya atur waktu dulu ya, minggu depan lah kosong.
Terus setengah jam ya, setengah jam dari jam. Susah orang sekarang ditemui. Kalau dulu langsung janjian ketemu. Ustaz bisa ditelepon? Bisa. Kalau kita aduh afwan, enggak usah telepon nih. Ya apa misalnya WA jarang dibalas. Ya kalau Rasulullah maha jawani, enggak pernah menghalangiku untuk menemui beliau, untuk menghubungi beliau. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi, dan tidaklah Nabi itu kalau melihat saya pasti senyum. Kata Jarir itu, ketika Nabi lihat saya senyum. Ya, ini antara karakter Nabi SAW. Dari hadis Abdullah ibn Haris ibn Jaza', beliau mengatakan ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat orang yang paling sering senyum dibanding dengan Rasulullah SAW. Jadi wajib jarang cemberut, jarang Rasulullah SAW. Bisa jadi beliau punya masalah, ada yang dipikirkan, tapi ketika menemui orang lain, inilah tadi akhlak mulia. Kan berat, Pak. Ya, kadang itu lagi ada masalah, Ustaz, apa? Iya. Jadi dibawa-bawa. Sedangkan orang yang berakhlak mulia bisa mengesampingkan masalah pribadi. Orang ini nggak punya masalah sama masalah saya, sehingga saya jumpai dia dengan akhlak yang mulia, dengan wajah yang berseri-seri. Sampai seorang sahabat GR, Pak. Ya, baperan gara-gara Nabi itu senyum terus ngeliat dia. Waduh, kayaknya aku ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau dengan memberanikan diri tanya, ya Rasulullah, mohon maaf sebelumnya, siapa orang yang paling kau cintai? Yang berharap dia yang dijawab. Kata Nabi, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oh, Aisyah, istri beliau. Oh, itu mungkin kalangan perempuan. Mungkin laki-laki beda, laki-laki saya. Buktinya Nabi senyum terus sama saya. Kalau dari waminar rijal, dari laki-laki, Abuha, ayahnya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata kitanya yang baperan, merasa Rasulullah senyum sama kita, padahal Nabi itu senyum ke semua sahabat. Ya, ngerasa dia baik sama kita, padahal baik sama semua orang. Jadi jangan tergesa-gesa menghukumi. Ternyata Nabi yang mencintai semua sahabat, meskipun ada yang lebih dicintai oleh beliau, ya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan karakter Nabi itu banyak senyum, bukan banyak tertawa. Karena senyum itu adalah kadar yang di bawah tertawa. Apalagi LOL. Ya, apa LOL? Ya, ngakak bahasa kita. Nabi itu nggak pernah ngakak, Pak. Kalau kita lihat Ustaz, Rasulullah itu kan ada dalam hadis dohika Rasulullah, Nabi tertawa. Maksud tertawa Nabi itu senyum menurut kita. Tertawa Nabi itu senyum lebar, kelihatan gigi. Ini ketawa Nabi itu. Ya, bukan huahaha itu. Bukan. Jadi Nabi itu level yang paling maksimal tertawa Nabi itu sampai kelihatan giginya. Ini tertawa. Senyum ini. Senyum. Kalau ketawa, ini ketawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu nggak sampai level tertawa. Beliau menjumpai sahabat dengan banyak senyum, tapi dalam sendirian beliau banyak menangis. Kata beliau, wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, la bakaitum katsiran wa la dahiktum qalilan. Kalian akan banyak menangis dan banyak tertawa. Sahabat tanya, apa yang kau tahu dan kami tidak tahu ya Rasulullah? Ra'aitul jannata wan nar, aku ngelihat surga dan neraka. Jangankan Rasulullah, malaikat penjaga neraka saja nggak pernah senyum, Pak. Bukan gara-gara ini, karena apa? Ngelihat betapa dahsyatnya neraka, waliyazubillah. Sehingga jangan kita banyak tertawa. Sesekali nggak masalah tertawa, ya, kecil, nggak mengapa. Ya, apalagi kalau ustadznya agak ngejok sedikit, ya, tidak tertawa, kasihan juga ustadznya, ya. Jadi ini penting untuk memahami karakter Nabi itu begitu. Jadi nggak ada istilah ketika sudah kenal kajian sunnah, saya harus garang dan berwibawa. Nggak ada. Justru ketika ngaji lebih banyak senyumnya. Karena dulu mindset saya, dulu ketika saya awal kajian ketika SMA,
Pokoknya orang yang udah kenal sunnah tuh harus wibawa. Senyumnya tuh mahal. Ini salah ternyata. Ternyata lebih ramah lagi, lebih lembut lagi, lebih banyak senyum lagi kepada orang-orang. Ketika istri kita bilang, Mas ini sejak kenal sunnah kajian sering senyum, berhasil berarti kita berubah. Tapi kalau sebaliknya, Mas sejak Mas kenal kajian ini jarang senyum, nah ini introspeksi diri nih. Ya, ada yang salah dengan pengajian kita berarti, atau dengan diri kitanya. Karena kalau kita sering ngaji, sering berwajah manis. Kenapa? Karena senyuman itu adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang yang melihatnya. Ya, kadang orang lagi sedih, melihat temannya senyum, dia juga tersenyum. Sehingga ini adalah amal yang luar biasa, jangan sembarangan, Pak. Kata Nabi, ahabun nas atau ahabul amal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling baik adalah kau memasukkan kebahagiaan di hati seorang muslim. Ya, dengan diantara caranya apa? Berwajah manis, berwajah ceria, ya, tersenyum dan seterusnya. Dan senyum ini bekal dakwah yang paling baik, sebagaimana hadis tadi. Nabi itu punya karakter yang sering tersenyum, sehingga orang itu akan mendekat, bukan menjauh. Kalau ustaznya nggak pernah senyum, waduh, ngeri ini. Ya, terbatas, mau nanya susah, mau ngobrol susah. Kenapa? Karena susah. Ustaznya galak, sangar. Ya, tapi kalau misalnya ikhwan pengajian yang sering senyum, orang akan merapat. Oh, enak pengajian di Anwar ini ya. Orang-orangnya murah senyum dan seterusnya. Ya. Lagi pula senyuman termasuk sedekah yang paling mudah. Termasuk, bukan yang paling mudah. Ada lagi yang paling mudah, tapi diantaranya adalah senyuman. Karena menurut penelitian lebih susah cemberut dibandingkan senyum, Pak. Menurut penelitian lebih susah cemberut dibandingkan senyum. Cemberut memerlukan sekian otot katanya, sehingga untuk cemberut itu susah. Tapi untuk tersenyum itu hanya sedikit otot, sehingga paling mudah kita untuk tersenyum dibandingkan dengan merengut, ya, atau sangar, ya, atau garang dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Dan juga senyuman diantara hikmahnya mendatangkan ketawaduan. Ciri-ciri orang tawadu adalah murah senyum. Ciri orang-orang tawadu adalah mudah bermuka manis. Ya, sebagaimana tafsir para ulama ketika Allah, ya, berfirman, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Ini wasiat Luqman kepada anaknya, jangan kau palingkan pipimu dari manusia, dan jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan congkak angkuh. Kata ulama tafsir, maksudnya hendaklah bermuka manis kepada manusia. Jangan berpaling, jangan sombong. Karena di antara cara agar gak sombong adalah bermuka manis di hadapan manusia, terutama anak istri. Kita ini kadang kalau sama ikhwan, ahlan, masya Allah, wah, langsung senyum terindah yang diberikan. Tapi ketika ada anak, ketika bini, ya itu kebalik, Pak. Ya, seharusnya, Pak, yang paling banyak mendapatkan senyuman kita adalah anak dan istri. Ya, karena di antara akhlak mulia seorang laki-laki adalah singa di luar, kucing di dalam. Bukan kebalik. Kucing di luar, singa di dalam, ya. Sudah masuk waktu azan ya? Belum di situ. Ya, semenit lagi kalau di sini, ya. Nah, insyaallah kita akan bahas setelah azan, ya, bagaimana dengan berwajah garang, berwajah masam. Ya, apa hukumnya? Dan ternyata Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara bermuka masam, gara-gara beliau, ya, bermuka cemberut di hadapan seorang sahabat, ya, yang sebenarnya sahabat itu buta. Bayangin, Pak, cemberut di hadapan orang buta aja Allah tegur. Padahal dia ngeliat gak Nabi senyum atau enggak? Nggak ngelihat cemberut atau nggak tahu dia, nggak tahu wajah Nabi itu kayak gimana, ya. Tapi Allah tahu, Allah ngelihat Nabi bermuka masam, sehingga Allah tegur Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Ya, kita akhiri sambil menunggu azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, la haula wala quwwata illa billah. Afwan, ini jamaah dimohon untuk maju ke depan. Ya. Ini kayaknya banyak yang ke ini belakang. Atau kita nggak usah pakai mic aja ya. Biar semangat ke depan ya. Karena di zaman dulu itu orang semangat di depan kan tidak ada mic, Pak. Jadi ketika dua orang teman yang beda meriwayatkan hadis, ya, jadi ada satu kisah dua orang yang berbeda menyampaikan hadis Nabi SAW. Yang ini bilang A, yang ini bilang B. Padahal dari sumber yang sama, gurunya sama, masjidnya sama, pengajiannya sama. Maka dilihat tempat duduknya. Ya, orang yang tempat duduknya lebih dekat dengan ustadz itu yang riwayatnya lebih diterima. Ya, misalnya saya mendengar 2, ya belakang dengarnya 3. Nah, kan 2 sama 3 beda, sehingga diterima riwayat yang paling dekat. Kita akan bicara tentang sabab nuzul. Sabab nuzul itu artinya sebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Beda dengan sebab urut. Kalau hadis namanya sebab urut, sebab datangnya hadis. Kenapa ada hadis ini? Oh, ini sebab urutnya. Kalau ayat Quran atau surat namanya sebab nuzul. Surat ya dalam juz amma yang bernama surat Abasa. Abasa itu artinya abasa, abus, bermuka masam, cemberut, enggak bermuka manis, enggak bermuka ceria, enggak senyum. Kata Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi bermuka masam, Nabi berpaling ketika datang kepada beliau seorang yang buta. Sebenarnya Nabi itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Sebabnya beliau tuh udah kedatangan tamu. Jadi beliau tuh kedatangan tamu pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, ya, gembong-gembong kafirnya Quraisy. Diharapkan dengan adanya jamuan, ya, pelayanan, penyambutan, mereka ini tertarik dengan Islam. Padahal Allah tahu mereka ini nggak tertarik dengan Islam. Ternyata ketika itu datang seseorang yang buta, tok-tok, assalamualaikum, ya Rasulullah, saya ini pengen mempelajari Islam, saya ini pengen nanya tentang Islam. Waduh, Nabi bermuka masam, saya ini kan punya tamu, saya ini kan pengen melayani orang-orang ini. Allah tegur, kenapa engkau sama orang-orang yang gak butuh ilmu kau sambut, tapi orang yang dia butuh ilmu kau malah berpaling. Ya, kalau ada tabrakan jadwal kajian ikhwan dengan pengajian kantor, pengajian ikhwan lebih didahulukan. Karena ikhwan ini lebih butuh pada ilmu. Saya beberapa kali Pak ngisi di kantor nggak enak. Ada yang tidur. Ya, nunggu nasi kotak siang itu baik mereka tuh. Seriusan. Walah kita lang ngoceh. Nih kan kalau ada kantor Ustaz, ada kantor pengen ngadain kajian karyawan biasanya. Mereka nggak butuh ilmu, terpaksa. Sehingga susah memang ketika ilmu itu tidak siap untuk diterima. Beda dengan orang yang udah datang pengen belajar, wah mantap nih. Udah jauh-jauh misalnya pengen pengajian. Nah ini. Sehingga kenapa dulu ilmu itu didatangi bukan mendatangi, karena ini konsepnya penuntut ilmu. Orang udah jauh-jauh datang, maka kita akan hormati mereka, sambut mereka, berikan yang terbaik. Sehingga kata para ulama, ustadz itu jangan sering libur, ya, kecuali ada kondisi yang tidak memungkinkan. Pusing dikit libur, hujan gerimis dikit libur. Ya, bagaimana masyarakat akan mendapatkan ilmu kalau ustadznya sering libur?
ada sebagian kajian libur kalau hujan. Apa masalah hujan dengan saya pernah di Palembang itu kan jauh-jauh ya. Hujan di saya di Pak Jo dulu, hujan di Pak Jo. Sedangkan kajiannya di Pelaju. Nah, saya terabas saja tuh kajian. Ternyata di sana terik, Pak. Di sana enggak hujan sehingga saya ini jangan sampai saya liburan pengajian karena hujan. Ya kecuali hujannya hujan badai, ya. Keluar tuh wah, ya apa pohon tuh udah mau jatuh-jatuh ya, mungkin jamaah juga nggak ada yang datang begitu ya. Jadi intinya ini teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Al-Qur'an bukan made in Muhammad. Seandainya Quran itu made in Muhammad, nggak mungkin masuk ayat ini. Karena ayat ini teguran untuk beliau sendiri dan beliau menyadari kesalahan dan beliau minta maaf. Siapa orang buta tadi? Beliau adalah Ibnu Ummi Maktum, anak dari Ummi Maktum. Ulama beda pendapat siapa namanya. Yang paling tersohor Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau seorang yang buta dan beliau salah satu muazinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah yang tidak kita terapkan adalah sunnah subuh 2 kali azan, Pak. Ya, di antara sunnah yang tidak kita terapkan karena mungkin ya masyarakat kita belum siap. Padahal mazhab Syafi'i pun demikian. Namanya azan subuh itu 2 kali. Ya, teman-teman yang umrah kemarin, ya, lihat tuh sejam atau setengah jam, sejam lah. Azan lagi, misalnya kita jam 4.40. Itu jam 3.40 tuh udah azan. Diterapkan di Prabu Muli ini, wah rame datang. Ya. Kau nih ada jam dak kau nih. Ini baru jam 3 kalau azan. Ya, gilo kau nih. Pak, saya azan tepat waktu, Bapak nggak datang. Ya, azan waktu lebih cepat Bapak datang ya. Jadi menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara sunnah yang selayaknya dihidupkan, tapi lihat kondisi Pak ya, jangan mau langsung besok, jangan ya, tutup kajian gitu ya, edukasi dulu ke masyarakat, ke Pak RT, ke warga-warga sekitar Pak ya, sosialisasi. Kalau mereka nerima baru praktekkan, tapi kalau enggak jangan ya. Kenapa? Karena di antara sunnah meninggalkan sunnah. Dulu Nabi pengen membongkar Ka'bah. Setelah masuk Islam penduduk Mekah, Fathu Mekah tahun ke-8, pengen dibongkar Ka'bah. Karena huruf Ka'bah itu, Ka'bah dulu bangunan yang benar tuh seperti huruf D. Bukan persegi, D. Ya. Misteri huruf D ya. Enggak ada. D ini ya, jadi kayak gini, dia persegi panjang sedikit, salah satunya berbentuk setengah lingkaran. Jadi kayak huruf D. Begitu Ka'bah sebenarnya. Kemudian Ka'bah sebenarnya nggak ada atap. Ka'bah sebenarnya tidak ada tiang. Ka'bah sebenarnya tidak ditinggikan pintunya. Ya, kalau sekarang kan tinggi di pintunya, harus pakai tangga baru bisa naik. Kalau dulu di bawah. Nabi pengen ubah, ini sunnah diubah. Tapi khawatir fitnah. Kalau ngubah itu orang-orang Mekah akan kecewa dengan Muhammad. Nih Muhammad, kami baru masuk Islam udah ngubah-ngubah bangunan nenek moyang kami aja nih. Sehingga akhirnya Nabi tinggalkan karena khawatir fitnah. Contoh di antara sunnah adalah sholat pakai sendal. Prakteklah ke masjid luar kamu, ya. Kalau banyak keluar itu. Ya, kenapa? Karena belum siap. Sekali kita tinggalkan. Praktekkan kalau misalnya di rumah sholat sunnah pakai sendal bisa kan? Atau lagi safar dan seterusnya. Ya Allah Ta'ala a'lam. Bayangkan ini Nabi bermuka masam kepada orang yang buta saja Nabi tegur, apalagi kepada orang yang melihat. Sehingga hendaklah kita menjauhi sikap bermuka masam, ya. Dan ini PR kita semua, PR saya, PR teman-teman ikhwan-ikhwan ya, karena image ikhwan itu adalah muka masam. Benar apa benar? Benar. Ya, pokoknya tetangganya bilang itu sejak kajian tuh udah jarang senyum. Kenapa? Wanita yang disenyumin padahal nggak masalah. Ya saya sering senyum sama tetangga ibu-ibu. Ibu kalau lagi kantor, iya senyum aja. Kalau dia nggak siap salam, mari ibu, begitu aja. Siang bu, sehat bu, begitu.
yang sehat nek gitu. Yang nggak boleh itu kalau takut fitnah. Gadis cantik ya, apalagi seksi misalnya ya, kita bilang assalamualaikum atau senyum, nah bahaya ini, kayak minta nomor WA dia kalau senyum, nah jangan, ini baru kita cool di sana ya. Hendaklah cool pada tempatnya, wallahu taala a'lam. Kalau khawatir fitnah apalagi yang muda-muda ya, maka jangan dia senyum sama gadis-gadis, jangan. Tapi kan sama ibu-ibu, nenek-nenek enggak masalah. Bapak-bapak apalagi ya, kakek-kakek, maka hendaklah tersenyum. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hadis mukmin cermin bagi mukmin yang lainnya. Apa maksudnya mukmin itu cermin? Mukmin itu kaca. Dan juga tentang bagaimana hendaklah kita bersosialisasi dengan masyarakat. Ustaz, saya pengen pindah rumah. Kenapa? Tetangga saya sering dangdutan. Ustaz, saya pengen pindah rumah. Kenapa? Tetangga saya sering main latu-latu. Apakah ini sikap yang benar? Ya Ustaz, aku pengen tinggal di hutan aja Ustaz, biar aku ya tidak terganggu oleh manusia-manusia. Mereka berbuat kesyirikan, mereka berbuat kebid'ahan, mereka berbuat maksiat, ya saya pergi saja. Ya, ini apakah sikap yang benar? Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, kita akhiri ya karena ada mau belajar bahasa Arab malam ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.